mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di tahun ajaran ini. Bapak masih sama mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang memaknai ketaatan secara benar. Seperti kalian lihat di bab 1. Mari kita ikuti bagaimana makna taat secara benar-benarnya. Nah, kompetisi dasar yang akan kalian capai dengan belajar ini adalah terbiasa membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua, bersikap taat, aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan. Kemudian menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan An-Nisa ayat 59, membaca Quran surat Al-Maidah, mendemonstrasikan hafalannya dan menyajikan ketertarikan antara kita berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sini ada peta konsep materinya. Yang pertama, ketaatan dengan benar, kita baca Quran surat An-Nisa. Kemudian kita lihat terjemahannya, asbabun nuzul, isi kandungannya. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, hadis tentang taat, pengertian dan batasan taat, dan studi kasus gitu. Nah, kita lihat ada beberapa gambar di sini. Nah, coba kalian bayangkan, kemukakan pendapatmu apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturannya. Di sekolah, dalam pemerintahan, di semua tidak ada aturannya, apa yang akan terjadi? Silahkan kalian diskusikan di rumah. Nah, kemudian kemukakan pendapatmu juga, mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggarnya? Nah, kita lihat ya, di Indonesia masih banyak. Nah, kemudian berilah contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitarmu. Apa buah yang didapat dari ketaatan tersebut? Kemudian, apakah di sekelilingmu masih ada yang melanggar aturan agama? Apakah akibat yang mereka dia peroleh? Nah, ketika kita melanggar aturan agama, apa akibatnya? Silakan kalian diskusikan, bisa lihat gambar tersebut. Sekarang kita baca sama-sama. Mari kita baca Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian, yang artinya pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat analisis taat aturan. Dan jadi materi ini ditekankan agar kita taat pada aturan dimanapun kita berada. Di sini ada asbabun nuzul daripada Quran surat An-Nisa. Secara garis besar adalah di sini ada sahabat Nabi Abdullah bin Huzaifah bin Qais diperintahkan oleh pemimpinnya untuk menyebur ke dalam api. Nah, maka dia menolak. Nah, dalam kegiatan ini kita boleh menolak perintah daripada pimpinan ketika perintah tersebut untuk dalam perbuatan maksiat. Jadi ada batas-batasannya. Perintah Allah, perintah Rasulnya kita wajib taat. Tidak boleh kita melanggar, tapi taatan kepada pemimpin boleh kita tidak taat ketika pemimpin tersebut menyuruh kita berbuat kepada kemungkaran. Nah, kemudian sini ada isi kandungan ayatnya. Bisa kalian lihat sendiri apa isi kandungan Quran surat yang tadi. Yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menaati tuntunan Rasul. Yang ketiga, mematuhi ketentuan atau taat kepada ulil amri, pemimpin kita. Kemudian jika ada yang masalah dipersilakan, tidak ada kata sepakat, kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis jika kita berbeda pendapat. Nah, kemudian sikap yang mencerminkan ayat ini. Kemudian yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua,
meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan pasti mengandung bahaya atau mudarat. Ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah. Dan yang kelima, mematuhi perintah pemerintah atau kita harus taat kepada pemimpin kita. Di sini ada hadisnya sedikit, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amri faqad asani. Artinya barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amir atau pemimpin muslim maka ia taat kepadaku, kepada Rasul. Dan barang siapa yang maksiat kepada amirku atau pemimpin kalian maka dia termasuk maksiat kepada Rasul. Nah, di sini apa arti daripada taat bisa kita lihat. Taat artinya itu adalah kesadaran adanya perintah yang harus kita ikuti. Nah, jadi ada perintah, kita ikuti, itulah kita taat. Meskipun dengan terpaksa atau tidak melaksanakan yang tidak diperintahkan, yang tidak dapat disebut taat. Nah, batasan-batasan taat. Nah, sebagai pemimpin tertinggi kita di negara kita yaitu adalah presiden. Nah, kita harus taat kepadanya, tapi harus ada batasan-batasan taatnya. Boleh kita tidak taat. Nah, apa saja kriteria taat kepada pemimpin tersebut? Yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Jika pemimpin memerintahkan, coba kamu silakan minum minuman keras, maka kita tidak boleh ikuti. Kemudian yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Nah, artinya pemimpin itu inginnya dilayani, tapi kita hak-hak kita rakyatnya tidak dapat terpenuhi. Nah, tetap kita harus taat kepadanya. Nah, urusan dia, dosa dia, karena dia berbuat zalim kepada kita, maka insya Allah Allah yang akan membalas pemimpin tersebut. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi dari materi tersebut bisa kita lihat, jadi ada 3 ya yang kita harus taati. Yang pertama adalah atiullah, taat kepada Allah. Atiur Rasul, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin-pemimpin kalian. Yaitu ikutilah Al-Quran yang pertama, yang kedua ikutilah hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam sunnahnya, dan yang ketiga taatilah para pemimpin, keputusan pemimpin kalian taati. Apabila diperintahkan perang, jihad, maka kita harus patuh, kita harus ikut, baik suka maupun tidak suka kita harus ikuti. Nah, yang terakhir sekarang ada evaluasi. Di sini coba kalian kerjakan, ada 4 soal, ada 4 pertanyaan kalian kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan sikap-sikap yang sejalan dengan kandungan Quran surat An-Nisa. Yang kedua, ketika pemimpin tidak memenuhi hak rakyat, apakah rakyat masih harus taat kepada pemimpinnya? Jelaskan. Dan yang ketiga, jelaskan keterkaitan antara ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan yang keempat, seperti apakah kriteria pemimpin yang harus kita pilih dan kita taati? Ya, jangan sampai kita ketika memilih pemimpin itu salah pilih, ya. Nah, mungkin sampai situ aja pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tolong dipelajari lagi, dijawab pertanyaannya. Nah, kemudian diselesaikan. Itu saja ya, cukup video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.